Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa pergerakan dari tiga market saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market BTC USD ya, dan kita juga mulai di time frame weekly. Dan kalau kita lihat dan perhatikan di time frame weekly untuk BTC USD, time frame besar masih kecenderungannya adalah tren turun. Dan tentunya kalau kita lihat pergerakan di minggu kemarin ya, masih dalam area chart pattern ya, yaitu falling wedge. Anda bisa lihat langsung di chart. Dan posisi candle terakhir kemarin membentuk bearish pin bar, dan sebelumnya ada long legs doji. Ini ada long legs doji dan ada konfirmasi bearish pin bar yang memiliki ekor panjang dan bodi kecil ya, dan sempat menyentuh area target weekly yang sudah kita gambarkan di minggu sebelumnya. Ya, ini ada target weekly yang sudah kita gambarkan. Ini saya hapus dulu ya. Dan posisinya saat ini menurut saya kalau secara kasat mata ya, dengan adanya pattern terbentuk bearish pin bar, besar kemungkinan untuk BTC USD ini akan bergerak melanjutkan penurunannya. Baik nanti akan ada koreksi sampai area berapa, dan kemudian target terdekat daripada harga running adalah low weekly. Apakah mampu breakout area low weekly di 16546.38? Sekarang kita akan coba turun dulu di time frame daily ya, untuk melihat perkembangannya seperti apa. Nah, di sini Anda bisa lihat secara keseluruhan dari pergerakan BTC USD. Tentunya ada ini ya, Grafton Doji, dan kemudian konfirmasi impulsif bearish 2 kali. Ini menandakan potensi pergerakannya adalah kuat turun. Dan tentunya kalau kita ambil pergerakan seperti ini ya, dengan adanya area ini yang sudah disentuh ya, yaitu area 50% di 18473.74. menurut saya ini dorongan turunnya lebih besar ya dibandingkan pergerakan untuk naiknya. Gambaran saya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan adanya dia membentuk sebuah area base, ini memberikan informasi ya, biasanya kalau terjadi drop base itu biasanya akan terjadi drop berikutnya. Dan tentunya kita bisa melihat atau mencari titik target ya, sampai berapa di time frame daily ini. Kita tarik dari titik atas sampai dengan titik terendahnya. Cuman untuk sementara ini ya, apakah ini menjadi titik high yang terakhir di time frame daily? Jika mana itu terjadi, maka pergerakan akan bergerak menuju area low monthly sebelumnya sampai dengan 15.047, itu target berikutnya. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam, untuk melihat lebih detail daripada pergerakan BTC USD ya. Dan tentunya saya memiliki area key level ya. Di sini juga sudah di breakout ya. Artinya ini menjadikan titik tertinggi di minor trend, yaitu high weekly ini. Dan kalau posisi seperti ini, menurut saya harga akan kecenderungannya ya, kalau dia bergerak naik, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan adalah resisten terdekat daripada harga running. Maka area ini yang saya akan tandain dulu. Ini ya, area resisten yang terdekat. Jika mana area ini di breakout, maka memiliki kecenderungan pergerakan itu akan bergerak menuju area resisten berikutnya yang menjadi titik pantau. Oke, ini saya tulis di sini ya, area pantau yang terdekat daripada harga running. Oke, jadi kesimpulannya area itu kalau di breakout impulsif bullish ya, impulsif bullish nih akan kuat mengarah ke area ini. Ini saya akan tandain ya. Ini ada area order flow dan ada area impulsif ya, tentunya impulsif bullish. Ada area order flow dan ada area order block ya. Di sini ada order block tepat di area resisten. Dan kalau ini syaratnya ke arah sini, jika mana area resisten di 16893 ini di breakout oleh impulsif bullish. Tapi selama belum ada breakout impulsif bullish, maka belum tentu juga akan bergerak ke area yang lebih tinggi ya. Bahkan akan menguji kuat wilayah low weekly. Tentunya posisi dari pergerakan untuk BTC USD ya, menurut gambaran saya adalah kecenderungannya kuat turun. Jadi lebih baik kalau saya
trading plan kan untuk posisi seperti ini ya, saya akan mencari area sell yang terbaik ketika antara dia nanti breakout di bawah low weekly, maka sell di sini setelah impulsif bearish ya, dengan target terdekat adalah support dan sampai dengan titik terendahnya. Ini dulu yang pertama. Tapi kalau posisinya breakout impulsif bullish di atas resisten, saya nggak akan buy, saya akan tunggu di wilayah resisten terdekatnya, atau ada area order flow ya, dan ada order block di wilayah ini yang menjadi acuan saya untuk target sell di area tersebut. Oke, ini dulu yang pertama, dan sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Apakah sesuai dengan di time frame 4 jam? Nah, di 1 jam makin terlihat ya posisinya, di mana di sini membentuk sebuah pergerakan konsolidasi ya. Ini ada konsolidasi ya, pergerakan naik turun terbatas di antara area low weekly sampai dengan area resistennya. Karena saya melihat area key level sudah di breakout ya, maka tetap kecenderungan saya akan melihat dua informasi, yaitu yang pertama low weekly sampai dengan area resisten. Saya nggak akan transaksi lebih lanjut jika mana dari dua informasi itu, antara area resisten ataupun area low weekly, terjadi breakout impulsif bullish. Itu maksudnya ya, atau impulsif bearish. Jadi kalau saya gambarkan menggunakan skenarionya adalah seperti ini. Selama dia bergerak hanya terbatas seperti ini ya, terbatasnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan hari ini, maka saya pastikan saya nggak akan transaksi sampai menunggu kejelasan daripada pergerakan tersebut. Tapi kalau kecenderungannya, perhatikan kecenderungannya di sini dia breakout impulsif bullish. Oke, impulsif bullish, sekali lagi ya, impulsif bullish ya, close di atas daripada 16.893.12. Area ini yang saya akan tunggu. Oke, area ini yaitu area resisten, kemudian ada area order flow ya, atau area supply, dan ada area order block untuk saya target sell sampai dengan posisi penurunan minimal menyentuh area supportnya, bergerak sampai dengan area ini. Ini gambarannya ya. Oke, ini dulu untuk 1 minggu ke depan. Dan kemudian kalau ternyata tidak ada koreksi ke atas dengan syarat dia break area resisten ya, saya akan menunggu sampai dengan area low weekly ya, di breakout impulsif bearish close di bawah low weekly, maka saya pastikan kecenderungan akan menguji kuat wilayah support di kisaran yaitu 16.166. Oke, maka area itu kalau terjadi breakout juga ya, area ini terjadi breakout, maka kecenderungannya berikutnya adalah targetnya menyentuh area low monthly. Jadi ketika itu di breakout, lanjutannya adalah seperti ini. Biasanya terjadi retest ya, retest, kemudian dia akan menyentuh atau mendekati area low weekly yang menjadi key support berikutnya. Oke, ini gambaran saya di market BTC USD untuk hari Senin ini sampai dengan Senin sampai dengan hari Jumat. Sekarang kita berlanjut di market berikutnya adalah market Nasdaq 100. Kita coba mulai di time frame weekly, kita lihat pergerakannya untuk Nasdaq 100 di time frame weekly. Saya melihat pergerakannya masih dalam tren besarnya adalah tren turun ya, tentunya Anda bisa lihat ya, swing membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya, dan ini posisi saat ini masih bergerak mencari titik apakah ini akan berlanjut turun. Tentunya coba kita perhatikan, kita perbesar area yang terdekat daripada harga running saat ini. Di sini saya menemukan poin utama ya. Sebentar, saya rapikan dulu. Ya, poin utamanya saya melihatnya di sini ada bearish engulfing yang terjadi di 2 minggu ke belakang, dan di minggu kemarin itu meneruskan penurunan meskipun sempat terjadi breakout area high weekly dari impulsif bearish ya, seolah-olah bergerak naik yang cukup signifikan dan menyentuh area target weekly kita ya, perhatikan, dan menyentuh area 50% dan 61,8%, yaitu di 12.100.33 sampai dengan 12.492.81. Tentunya di sini
membuat high weekly ya minggu kemarin, yaitu 12.212.16, menyentuh target weekly-nya dan dia bergerak turun. Oke, dan kemudian membentuk low weekly terbaru, yaitu tepat berkisaran area 23,6%, yaitu di 11.173.51. Oke, sebentar ini saya rubah dulu ya, ini supaya nggak terlalu banyak coret-coretan. Oke, nah seperti ini ya. Jadi posisi sekarang kalau kita lihat candle turun yang cukup besar ya, bearish pin bar memiliki ekor panjang dan body warna merah, ini kuat banget ya. Dorongan seller nih sangat kecenderungannya kuat turun. Maka menurut saya untuk minggu ini yang akan menjadi titik uji berikutnya adalah area low monthly sampai dengan key support, tapi tentunya akan ada koreksi naik dulu ya sebelum terjadi penurunan. Ini gambarannya dari time frame weekly. Sekarang kita coba turunkan lagi di time frame daily untuk NAS 100-nya ya seperti apa. Nah, saya melihat potensinya ini sudah ngebreak ya, atau breakout di bawah area support ya, yang terjadi beberapa kali rejection terkuat di area tersebut. Ya, tentunya ini saya akan tandain dulu area ini. Anda bisa lihat ini area kuatnya ya. Oke, itu area kuatnya, tapi nanti kita tandain di time frame yang lebih kecil aja. Minimal kita akan tahu posisinya setelah impulsif bearish terjadi, dan hari Jumat kemarin memang volatilitasnya tidak terlalu kuat ya. Hanya membentuk impulsif bearish yang volumenya kecil ya, karena saya melihatnya dorongan seller terjadi di posisi saat ini ketika ada perubahan pergerakan antara dia sudah ngebreak area ini ya, key level yang ada di sini nih. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Saya mau tahu lebih detail daripada pergerakan untuk di market Nasdaq 100 ini. Tentunya oke, saya memastikan area ini menjadi titik breakout yang terdekat daripada harga running ya. Ini sebentar, ini areanya. Ini menjadi area yang telah terbreakout ya, area sekarang menjadi area resisten ya. Area resisten become support terjadi di area tersebut ya. Dan tentunya ini akan menentukan posisi untuk dia apakah bergerak menuju area swing berikutnya ya, atau dia akan mencari titik penurunan ketika sudah break area low weekly. Sebenarnya kalau dilihat konsep daripada pergerakannya ini hampir sama dengan BTC USD ya, hampir sama, saya katakan hampir sama skenarionya. Maka di sini saya akan tarik minimal 50% ya, minimal 50% untuk koreksi ke atasnya. Jadi dari titik tertingginya ini saya akan tarik dulu seperti ini, perhatikan, kemudian sampai dengan titik terendahnya. Semoga aja ini tidak terjadi breakout ya. Kalau terjadi breakout maka ini saya akan rubah lagi gitu. Cuman ini untuk sementara waktu ya. Saya melihatnya ada potensi dari dua informasi itu. Sebentar ya. Oke, ya seperti ini. Jadi saya minimal saya tandain 50%-nya dulu ya di area tersebut, yaitu di 11.692 untuk target koreksi ke atasnya ya untuk sementara ini, dengan syarat area low weekly ini tidak terjadi breakout. Intinya di situ. Oke. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam, oke, area 50% sudah kita dapatkan, dan memang saat ini bergerakannya adalah turun untuk minor trendnya ya, bergerak turun. Dan tentunya menurut gambaran saya sih ini kita nanti lihat ya, karena ini kan membentuk area konsolidasi setelah dia bearish, oke, membentuk area base, besar kemungkinan antara dia rally atau base berikutnya. Tentunya saya akan menunggu ya, ini akan menjadikan area yang akan saya lihat dulu, area resisten terdekat daripada harga running ini, apakah mampu dia breakout atau tidaknya wilayah ini. Oke, yang menjadikan titik area resisten terdekat daripada harga running. Maka pantau wilayah ini yang pertama di situ ya. Jadi titik pantau, kemudian yang di bawah menjadi titik pantau berikutnya. Ya, di area sini. Ya, tentunya di area low weekly. Jadi skenario saya, oke, langsung aja saya gambarkan. Saya kecenderungannya mencari titik sell ya.
mencari titik sell. Jadi kalau posisinya masih bergerak berkisaran antara resisten, perhatikan, dan area low weekly seperti ini, saya tidak akan transaksi, saya akan menunggu peluang betul-betul tercipta ketika terjadi breakout ya antara resisten atau low weekly. Dan tentunya yang menjadikan poin utama breakoutnya adalah impulsif bullish. Maka terjadi impulsif bullish, maka dia akan bergerak naik sampai dengan area 50%. Dan area ini akan menjadikan potensi nantinya kita lihat kalau ada single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, saya akan sell di sini. Oke. Targetnya ya nanti kita lihat minimal dia bisa breakout area low weekly sampai dengan area menuju area low monthly untuk minggu ini. Oke, gambarannya seperti ini ya. Saya kasih warna hijau. Oke. Dan berikutnya skenarionya kalau memang terjadi breakout impulsif bearish dari posisi ini ya, impulsif bearish ya, break di bawah low weekly ya, maka kecenderungannya saya pastikan harga akan terjadi penurunan sampai menuju area low monthly target daripada minggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, ini gambarannya ya, trading plan saya di market Nasdaq 100. Kemudian kita berlanjut di market crude oil. Kita juga mulai di time frame weekly. Seperti apa untuk perkembangan crude oil sendiri? Secara pergerakan swing terakhir saya melihatnya ada pergerakan penurunan. Oke, ada pergerakan penurunan dan saya melihat juga ada posisi high weekly ya di sini. Oke, ada high weekly dan area berikutnya adalah low weekly. Dari penurunan terakhir ada bearish engulfing dan tentunya apakah di minggu ini akan terjadi breakout untuk mencari titik penurunan berlanjut atau dia akan naik lebih tinggi. Tentunya untuk saat ini yang kita lihat adalah area bearish engulfing ini, meskipun di minggu kemarin ada tekanan buyer maka ditutup di candle warna hijau ya, yang low dan high-nya sudah kita tandain. Sekarang coba kita mencari tahu dulu ya secara garis besar tren untuk crude oil masih kecenderungannya adalah tren turun. Sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Oke, coba kita lihat dulu ya di time frame daily-nya seperti apa. Oke, sebentar saya rapikan dulu posisi-posisinya. Nah, di time frame daily ya, memang secara garis besarnya sih terjadinya penurunan tren berlanjut ya. Tapi saya melihatnya di sini ada area high weekly dan low monthly sebelumnya yang menjadi titik area support dan area resisten. Ya, ini juga saya tandain karena kalau dia koreksi membentuk wave analisa wave ABC ya, secara koreksi wave A, B, dan C itu tepat berada area order block di time frame 4 jam. Nanti kita cek ya, sama posisi 88,3 sampai 78,6%, yaitu di 80,51 dolar per barrel sampai dengan 81,78 dolar per barrel. Oke, sekarang coba kita turunkan di time frame 4 jam untuk melihat secara detail daripada pergerakan saat ini. Nah, tentunya menurut saya ini masih berpotensi ya, berpotensi dia naik asalkan dia break di wilayah high weekly. Dan tindakan apa atau skenario apa yang saya akan lakukan dengan posisi pergerakan seperti ini? Tentunya saya mencari titik sell ya. Tentunya saya mencari titik sell, baik itu di area order block di time frame 4 jam di sini atau area supply ya, ini ada area supply. Oke. Terus kemudian saya melihatnya juga Fibonacci retracement, saya tarik titik A ke titik B, saya menemukan area 88,3% sampai 78,6%, yaitu 80,51 dolar per barrel sampai dengan 81,78 per barrel. Ya, artinya sih saya mengharapkan ada membentuk koreksi ABC ya. Harapan saya seperti itu. Jadi kalau pembentukan ABC itu seperti ini, perhatikan. Ini menjadi titik A, ya wave A, ini wave B, perhatikan. Dan kemudian wave C target saya sampai sini gitu loh. Harapan saya seperti itu. Kalau sampai sini, ya maka saya bisa sell lumayan full power juga. Karena batasan
key resisten yang di atas ini kalau kita buat stop lossnya itu tidak terlalu besar gitu, tapi kita bisa mendapatkan hasil taking profitnya itu besar sekali gitu. Penurunannya kan ini akan mencoba ngebreak di bawah low weekly, itu maksudnya ya. Tapi tetap dengan syarat ya, dengan syarat dia harus break di bawah breakout area resisten atau breakout area support. Oke, ini coba saya ini aja ya, saya kasih samar-samar ya, seperti itu ya. Sekarang coba kita turunkan di time frame 1 jam. Oke, ya. Target sampai sana ya. Target saya, oke. Tapi skenario saya seperti ini. Perhatikan, memang agak bergerak terbatas ya, karena saya mendapatkan area resisten dan area support ini relevan, dimana ketika dia bergeraknya hanya terbatas seperti ini, tetap saya nggak akan transaksi karena saya akan menunggu betul-betul sell di atas. Nah seperti ini saya nggak akan transaksi dulu ya, ketika membentuk pergerakan sideways ya, sideways atau konsolidasi. Oke, itu ya, perhatikan. Dan saya akan bertransaksi jika mana harga daripada crude oil sendiri bergerak breakout area resisten ya. Konsepnya sama, breakout area resisten, close di atas resisten, maka dia akan menuju wilayah ini. Maka saya akan perkiraan menurut saya di area ini saya akan sell ketika ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ya, ataupun 3 inside down, maka saya akan sell, stop loss di atas. Oke, target minimal menyentuh resisten pertama di sini, dan kemudian akan menyentuh area low monthly sebelumnya sampai dengan area low weekly. Oke, itu gambarannya ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat nantinya. Oke, trading plan saya seperti itu. Tapi kalau nantinya memang breakoutnya adalah impulsive bearish, perhatikan ya, impulsive bearish, close di bawah wilayah support, saya pastikan dia akan bergerak menuju key support berikutnya. Jadi saya akan sell kalau sudah break di bawah area support atau low monthly sebelumnya, yaitu $73.58 per barrel. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan dari ketiga market ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan gambaran atau ya setidaknya ini adalah trading plan saya pribadi ya, sifatnya hanya sekedar informasi. Semoga membantu buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.